warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan salat maghrib dengan berjamaah, dirangkaikan dengan duduk sambil menunggu salat isya, mendengarkan tausiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Pula dengan keyakinan bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan untuk beribadah kepadanya ini semata-mata karena kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwa apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, baik kesehatan, harta benda, pangkat dan jabatan, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sambung menyambung hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, karena solawat yang kita baca, amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah memulai untuk merajut cintanya, mulai memupuk cintanya. Karena cinta kepada Allah itu berbeda dengan cinta kepada makhluk. Dia tidak bisa datang dengan sendirinya kecuali dengan upaya, dengan usaha. Mentadabburi ayat-ayatnya, baik ayat syar'iyah maupun kauniyah. Kemudian dengan itu kita merasakan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul benih-benih cinta di dalam hati kita. Nah, cinta ini harus kita jaga, kita pupuk, kita rajut, sehingga harapannya adalah kita mendapat cinta balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita juga bisa merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini perumpamaan-perumpamaan tentang cinta ini
digambarkan sedemikian luas. Bahkan hari ini yang namanya cinta ini, saya melihatnya sudah seperti berhala yang disembah. Ya, cinta ini sudah seperti berhala yang disembah. Contohnya apa? Kalau kita perhatikan lagu-lagu yang diciptakan manusia hari ini, hampir 98% itu temanya cinta. Semua lagu-lagu yang digandrungi anak muda itu temanya semua cinta. Kemudian lirik-lirik lagunya juga sudah banyak mengandung kesyirikan. Ya. Padahal cinta yang mereka gembar-gemborkan itu sebenarnya cinta palsu, bukan cinta yang sebenarnya. Bahkan kalau meminjam perkataannya Agim, ya, sebenarnya itu bukan cinta tapi nafsu. Kalau ada yang mengatakan saya cinta sama kamu, maka sebenarnya bahasa lainnya adalah saya nafsu sama kamu. Karena cinta itu adalah sesuatu yang agung. Ketika seseorang mencintai, maka dia akan menjaga, memelihara, dan tidak akan merusaknya. Tapi kita lihat hari ini, atas nama cinta, wanita merelakan keperawanannya kepada orang yang dicintainya. Atas nama cinta, dia membangkang nasihat orang tuanya dan lebih memilih kekasihnya yang dia katakan, yang dicintainya itu, ketimbang perkataan orang tua. Atas nama cinta, banyak orang mengorbankan seluruh hartanya, uangnya, kedudukannya, jabatannya untuk mendapatkan cintanya wanita ini. Padahal muara dan ujungnya adalah kehinaan, kenistaan, dan kesengsaraan. Karena ini adalah cinta-cinta palsu. Sementara cinta yang kita bicarakan ini adalah cinta yang paling tinggi, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang di dalamnya tidak ada kepalsuan, ya. Cinta yang tidak perlu kita kita siarkan kemana-mana, saya cinta, tidak perlu. Cinta yang akan kita rasakan sendiri kenikmatannya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Bahkan orang yang sudah bercinta kepada Allah ini tingkatannya sudah sangat luar biasa, Pak. Ibadah dengan didasari dengan cinta ini luar biasa. Dia akan menikmati ibadahnya dengan baik. Sebagaimana Nabi SAW ketika dia melaksanakan sholat, maka dia mengatakan, ju'ila qurratu aini fis sholat. Sesungguhnya sholat ini adalah penyejuk mataku. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Nabi SAW capek di dalam dakwahnya, dalam jihadnya, maka istirahatnya Nabi itu adalah sholat. Karena dengan sholat itu Nabi merasa sejuk matanya, merasa nikmat perasaannya, merasa nyaman hidupnya dengan sholat. Itu namanya sholatnya orang yang mencinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan kita hari ini, sholat itu seperti seolah-olah kita berada di atas tungku bara api, pengen sekali cepat berhenti. Allahu Akbar. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita pilih surat yang paling pendek supaya cepat berhenti. Kenapa? Karena perasaan kita itu tidak nyaman ketika sholat. Rasanya itu kayak orang olahraga, capek. Kenapa? Karena tidak didasari dengan cinta. Seandainya sholat kita bisa seperti sholatnya Rasulullah SAW, sholatnya para sahabat yang sholat karena cinta. Ada seorang sahabat ketika dia sedang hirosah atau haris, jaga malam, maka musuh mengendap-endap ini mengarahkan anak panah kepada sahabat ini. Ada dua orang. Sahabat berkata, kamu tidur dulu biar saya yang jaga. Dia jaga. Dia jaga ini bukan jaga berhenti tapi sambil sholat. Maka diarahkan anak panah ini ke punggungnya, menancap pas di belakangnya. Heran ini yang mana? Kok tidak tumbang? Ambil lagi satu anak panah lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya lari nih yang panah. Bukan manusia ini kayaknya. Lari. Ternyata sebenarnya dia ini tidak mau menghentikan bacaan Al-Quran yang dia baca ketika sholat. Tapi karena darah yang terus menetes, dia khawatir dia binasa. Dia bangunkan temannya. Bangun. Ada musuh menyerang. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Saya mau memutuskan sholat karena bacaan yang saya baca ini sudah sangat nikmat katanya. Ini luar biasa. Sholat karena cinta. Ibadah yang dilaksanakan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu tidak akan terhalang dengan hanya sengatan nyamuk, kicauan burung, suara trompet, klakson mobil. Dia tidak akan terganggu dengan itu semua kalau sudah sampai kepada tahapan cinta ini. Sebagaimana ada seorang tabi'in, sementara sholat di pinggir tembok masjid, temboknya runtuh tapi dia tetap sholat, padahal mengena di pundaknya. Ini luar biasa, Pak. Ya. Bahkan ada seorang tabi'in juga kalau tidak salah, itu tabib yang mengobati kakinya ini menyampaikan, ini harus diamputasi nih, maksudnya harus dipotong. Nah, maka ibunya menyarankan kalau gitu suruh dia sholat baru nanti dipotong. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Sementara sholat ini baru diamputasi. Zaman dulu belum ada anestesi, ya, belum ada bius, dan dia tidak merasakan sakit dalam kondisi sholat. Bagaimana kedudukan orang-orang soleh zaman dahulu sedemikian tinggi, sehingga sholat mereka, ibadah mereka sudah tidak ada duanya lagi kalau dibandingkan zaman sekarang ini. Kenapa? Karena mereka sudah sampai level cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini sebagaimana janji kita akan membahas tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Sebenarnya bukan cuma 5, tapi banyak. Ini salah satu diantaranya, ya. Masih banyak tanda-tanda cinta Allah kepada hamba, tetapi ini hanya sebagian saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin ada perbaikan di dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita kepada Allah. Tentunya levelnya akan semakin, kita berharap semakin hari semakin lama semakin baik. Artinya dalam hal hubungan kemesraan kita kepada Allah ini semakin harmonis, meningkat, sehingga solat kita ini sudah mulai ada rasa-rasa kelezatan. Zikir-zikir yang kita lantunkan ini sudah ada kenikmatan-kenikmatan. Bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca ini sudah ada perasaan-perasaan nikmat di dalam hati. Kemudian semua perintah-perintah Allah kita kerjakan ini sudah ada kenikmatan di dalamnya. Nah, itu sudah ada tanda-tanda ini, warning dari Allah bahwa ini ada sedikit cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Levelnya sudah bagus. Jadi disebutkan di dalam beberapa tulisan para ulama, ada beberapa tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Yang pertama, hambanya ini dicintai banyak makhluknya. Jadi tanda cinta Allah kepada hambanya ini banyak dicintai oleh makhluk-makhluknya. Nanti kita jelaskan, ya. Jadi ketika seorang hamba dicintai Allah, maka ia juga akan merasakan cinta dari makhluknya di bumi. Bahkan bukan saja makhluk di bumi, tapi juga makhluk yang di langit. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadisnya, "Idza ahabballah abdan nada Jibrila, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'ul kubulu fi ahlil ard." Jadi Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Umpamanya Allah mencintai Abdullah, maka dia memanggil malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan, lalu Allah mengatakan, saya mencintai Abdullah, umpamanya. Saya mencintai Ardi, umpamanya. Saya mencintai Abdul Rahmat, umpamanya, dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan kepada malaikat Jibril, saya mencintai fulan, maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dia menjadi orang yang dicintai di muka bumi pula. Jadi Jibril menyeru, Allah mencintai fulan, maka hendaknya kalian mencintainya. Maka penduduk langit dan penduduk bumi mencintai
hamba Allah yang disebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3209. Terkait dengan masalah cinta. Jadi tanda cinta Allah kepada seorang hamba, maka makhluk ini banyak mencintainya. Penjelasan para ulama maksudnya adalah mencintai karena kesolehan dan kebaikan akhlaknya. Saya ulangi, dicintai karena kesolehan dan kebaikan akhlaknya. Jadi banyak orang dicintai, Pak, ya. Tapi ada dicintai karena ketampanannya. Ada yang dicintai karena lagu-lagunya. Betul? Kayak artis-artis Korea ini dicintai sama anak-anak ABG zaman sekarang. Kenapa dia dicintai? Karena wajahnya tampan, karena lagunya asyik, terkenal, akhirnya dicintai. Ini nggak masuk di sini. Ya. Begitu juga ada tokoh-tokoh politik atau orang-orang yang karena dunianya, karena dia kaya, memiliki banyak harta, akhirnya dicintai oleh banyak orang. Ini nggak masuk di sini. Siapa yang dimaksud di sini adalah banyak dicintai makhluknya, dicintai karena kebaikan akhlak, karena kesolehan, atau karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama yang dicintai oleh para murid-muridnya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dicintai oleh murid-muridnya. Ketika beliau mengajarkan hadis, ribuan orang mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan oleh beliau. Imam Ahmad bin Hanbal ini karomahnya sangat luar biasa. Pernah suatu ketika diriwayatkan dari Abu Zur'ah, rumah anaknya ini kebakaran. Semua hartanya habis, terbakar, kecuali jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu dia pakai sholat. Tidak terbakar sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal ini juga seorang yang sangat dicintai oleh banyak orang, baik itu pengikutnya atau musuh-musuhnya. Musuhnya pun mencintainya. Karomahnya sangat luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana yang pernah dikisahkan pula, budaknya Rasulullah SAW bernama Safinah. Jadi Safinah ini pernah tersesat di hutan. Dia tidak tahu jalan keluarnya, dia sudah jalan muter-muter nggak bisa cari jalan keluar. Tiba-tiba dia datang singa. Singa ini bilang, wah ini makanan empuk ini. Maka apa kata Safinah? Hai singa, saya adalah pembantu Rasulullah SAW. Tunjukkanlah saya jalan keluar. Maka singa ini mendekati Safinah, dia dorong-dorong ini Safinah. Akhirnya dia kasih jalan. Akhirnya keluar dari hutan. Bayangkan Pak, kehebatan nama Rasulullah SAW disebut, saya ini pembantunya Rasulullah SAW. Singanya langsung tunduk. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi juga, barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepadanya. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepadanya. Jadi dikuatkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Dilihat dalam surat Maryam ayat 96, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan orang-orang sekitar mereka mencintainya. Ini dinas dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan orang-orang di sekitar mereka itu mencintainya. Nah, ini tandanya sudah mulai kelihatan. Kita dicintai orang di sekitar kita, enggak Pak? Dicintai ya? Orang-orang banyak mencintai kita karena kebaikan agama, kebaikan kesolehan dan akhlak kita. Jangan sampai kita ini bagus ibadah kita, tapi akhlak kita buruk.
alasannya amar ma'ruf nahi mungkar tapi caranya kasar, sehingga orang tidak menyukai kita. Alasan kita, tidak apa-apa dibenci, yang penting Allah ridho. Padahal boleh jadi manusia tidak menyenangi kita karena keburukan akhlak kita, ya. Padahal tanda Allah mencintai seorang hamba, maka dia dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, makhluk-makhluk di sekelilingnya. Bahkan makhluk berkhidmat kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisahnya Amr bin As, gubernur Mesir. Amr bin As radhiyallahu an didatangi oleh penduduk Mesir. Wahai Amir, ini sungai Nil ini tidak mengalir. Biasanya kalau tidak mengalir ini, dia minta tumbal wanita perawan. Ah jangan, kata Amr bin As, itu dilarang dalam Islam. Akhirnya dia berdoa kepada Allah supaya airnya mengalir. Tapi ditunggu beberapa hari tidak mengalir airnya. Akhirnya dia menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Dia baca suratnya. Akhirnya Umar menulis surat yang ditujukannya bukan kepada Amr bin As tapi kepada Sungai Nil. Makanya dikirim ini suratnya. Sampaikan kepada Amr bin As, surat ini suruh lemparkan ke sungai. Sebelum dilemparkan dibuka dulu sama Amr bin As, dibaca. Tulisannya, hai Sungai Nil, kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, maka saya tidak perlu berhajat kepadamu dan kau tidak usah mengalir. Tapi kalau kau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Akhirnya dilemparkan. Maka malamnya mengalir airnya. Ini menunjukkan apa? Sungai Nil tunduk kepada Umar bin Khattab. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk mencintainya dan berkhidmat kepadanya. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita persembahkan kepada Allah, maka Allah pun membalas cinta kita dengan tanda-tandanya. Di antaranya ini, semua makhluk mencintai kita, mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai karena apa? Karena kebaikan akhlak, karena kesolehan, dan karena agamanya, karena keimanannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berada dalam kebaikan. Dia senantiasa berada dalam kebaikan. Jadi seorang yang dicintai oleh Allah, maka ia juga akan dibuat dekat dengannya. Sehingga seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan akan dijauhkan dari perbuatan buruk dan yang haram. Catat, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan berbuat kebaikan dan akan dimudahkan menjauhi dari perbuatan buruk dan perbuatan yang haram. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam kehidupan kita mau berbuat kebaikan ini rasanya berat sekali, susah sekali, banyak sekali halangannya, kita patut mengkoreksi diri kita. Atau kalau kita sudah terjerumus dalam sesuatu yang haram, mau keluar itu kok berat sekali, susah sekali. Ini juga tanda berarti Allah ini belum mencintai hambanya. Berarti kita ini belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita harus mencari wasilah supaya Allah mencintai kita, bertaubat, menghindari dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu." Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi beliau bersabda, sesungguhnya Allah memberi kenikmatan dunia kepada seorang yang dia cintai maupun yang dia tidak cintai. Saya ulangi, sesungguhnya Allah memberi kenikmatan dunia kepada seseorang yang dicintai maupun yang dia tidak cintai, dan tidak memberikan kenikmatan agama kecuali kepada orang yang dia cintai saja.
Siapa yang Allah beri kenikmatan agama, maka Allah telah mencintainya. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 3672. Kenikmatan dunia, kata Nabi SAW, semua Allah berikan, baik kepada makhluk yang dicintai, hamba yang dicintai, atau hamba yang tidak dicintai. Itu semua diberikan nikmatan dunia. Tetapi kenikmatan agama, mengamalkan dinul Islam, itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kenikmatan mengamalkan dinul Islam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ini kita sudah banyak diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang hendak diberi kebaikan oleh Allah, maka dia difahamkan oleh Allah urusan agama. Jadi tanda seseorang itu diberi kebaikan oleh Allah, maka dia diberikan kefahaman terhadap agamanya. Sehingga karena dia faham kepada agamanya, dia rela meninggalkan sesuatu yang rendah demi mendapatkan yang mulia, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia rela meninggalkan sesuatu yang remeh-temeh, mengambil sesuatu yang besar dan nanti akan dihisab di akhirat, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kefahamannya. Jadi antum jangan silau kalau ada orang diberikan banyak harta dunia, diberikan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, diberikan banyak kemudahan-kemudahan dunia, belum tentu Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Belum tentu Allah hendak beri kebaikan kepada dia. Karena yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi kepahaman agama. Ya. Yang paling bagus diberikan dunia juga diberi kepahaman agama. Masya Allah. Ini luar biasa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa dimudahkan berbuat kebaikan, ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang. Di antara kita, karena kita sudah terbiasa sholat berjamaah 5 waktu, kayaknya kelihatannya ringan, mudah, gampang. Tapi bagi sebagian orang, sholat berjamaah itu sangat-sangat berat, luar biasa beratnya, ya, sulit sekali. Ada orang yang dapat mimpi ditemui sama gurunya, kamu harus rajin sholat berjamaah. Maka akhirnya dia rajin sholat berjamaah. Ya. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat berjamaah? Saya didatangi guru saya, suruh sholat jamaah. Akhirnya dia sholat jamaah. Tapi hanya mampu bertahan 1 bulan. Ya, berat pak. Sholat jamaah istiqomah itu berat. Bagi orang-orang yang diberikan cinta kepada Allah, diberi kemudahan untuk mengamalkan kebaikan, itu ringan. Tapi bagi sebagian orang itu berat. Kalau 1 kali 2 kali gampang. Lihat nih, kalau sholat maghrib pasti rame, ya kan? Tapi kalau sholat asar dan subuh pasti susah, sedikit orang. Karena intinya orang dilihat sholat jamaah itu asar dan subuh. Kalau saya lihat sekarang malah asar, kalau subuh malah banyak. Asarnya susah, karena lagi tanggung orang kerja, mau pulang, bersih-bersih, mau sholat, sudah mau mendekati jam 5, ya kan? Memang berat itu sholat asar, sholat asar. Kemudian bagi sebagian orang, berinfak sebesar 500.000 per bulan itu mudah. Ini bukan persoalan kaya dan miskin. Ini adalah taufik atau kecintaan seseorang kepada Allah dan diberi kemudahan oleh Allah. Bagi sebagian orang, berinfak 500.000 per bulan itu mudah. Tapi bagi sebagian yang lain, jangankan 500.000, 100.000 saja berat. Padahal uangnya banyak. Uangnya banyak. Ini tandanya apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan. Mudah berbuat baik kepada kedua orang tua, mudah berbuat baik kepada tetangga, mudah berbuat baik sama keluarga, anak, istri, mudah berbuat baik kepada teman-teman sejawat, mudah berbuat baik dengan komunitasnya, mudah berbuat baik kepada jamaah di masjidnya, mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia berbuat kebaikan selalu ada jalan. Ini tanda apa? Allah mencintai hambanya. Dimudahkan untuk berbuat kebaikan, dimudahkan
membaca Al-Quran, bahkan ada ditanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Bahkan ketika dia tidak membaca Al-Quran satu hari, seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Bagi orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, kalau satu hari tidak membaca Al-Quran, itu seperti ada yang kurang. Dimudahkan sholat tahajud di malam hari, ketika orang terbuai dengan mimpi, tidur nyenyak di atas kasur yang empuk, dinginnya malam yang menusuk tulang, dia menjemput air wudhu untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bermunajat kepada Rabbnya, ingin berkeluh kesah kepada Rabbnya, dia meraju cinta kepada Tuhannya. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda cinta yang kedua, dimudahkan berbuat kebaikan pada diri seorang hamba. Itu tanda Allah mencintainya. Kemudian yang ketiga, dikabulkan permohonan-permohonannya, permintaan-permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dicintai Allah akan dikabulkan segala pintanya. Apalagi Allah adalah al-iradah, maha berkehendak, yakni segala sesuatu akan jadi jika dia menghendaki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadikan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini luar biasa ya. Pertama, di dalam hadis ini Allah menyatakan perang terhadap orang yang memusuhi wali-walinya, wali Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita sekalian. Hati-hati memusuhi orang-orang soleh, hati-hati memusuhi para ulama. Ini juga peringatan bagi siapa saja yang mengkriminalisasi ulama, orang-orang yang menyeru kebaikan, orang yang istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar, dia kriminalisasi, dia carikan dalih untuk bisa menjerumuskan di dalam penjara dengan berbagai macam kekuatan yang dimiliki, menghalang-halangi orang-orang yang menyeru kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan perang terhadapnya. Ini kalau Allah sudah menyatakan seperti ini, maka alamat hidupnya akan penuh dengan kesengsaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya dengan amalan-amalan diwajibkan. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dengan amalan-amalan wajib itu dapat mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah, itu akan menambah cinta Allah kepadanya. Disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, apabila apabila umatmu ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan sunnah. Kemudian ketika seseorang telah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ini bagaimana ini penjelasannya? Penjelasannya adalah pendengaran yang di situ ada bantuan dari Allah. Orang itu berbeda pendengarannya dengan orang-orang biasa. Kalau ada orang berbicara, orang yang ditolong oleh Allah ini dengan pendengarannya ini, dia tahu bahwa ini pembicaraannya ini di baliknya ada makna yang besar. Dia mampu menangkap sesuatu yang hanya tersirat atau tersurat
Karena pendengarannya orang awam, pendengaran orang biasa, apa yang terlontar dari lisan, apa yang terlontar dari mulut, itu yang kita pahami. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik perkataan-perkataan itu ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Ada kehendak-kehendak yang akan dibuatnya. Makanya orang-orang dulu, Masya Allah, para ulama, orang-orang soleh, ketika seseorang curhat kepadanya, dia bisa menangkap dengan jeli apa pokok persoalan daripada orang ini. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang soleh yang dianggap sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, saya mohon doa. Apa doanya? Minta apa kau? Supaya dimudahkan rizki, dilapangkan rizkiku. Kemudian ditanya, apakah ibumu masih hidup? Masih. Doanya ibumu itu lebih manjur daripada doa saya. Datang ke sama ibumu. Ini diajarkan bagaimana seorang anak bakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua ini doanya manjur. Kemudian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat itu ada pertolongan Allah situ. Penglihatannya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu di balik daripada penglihatannya itu. Jadi makanya di dalam dunia pertasawufan itu ada namanya kasyaf katanya. Kasyaf itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Ini pembahasan ini tidak saya bahas di sini ya. Cuma ini adalah sedikit saya singgung saja. Karena memang orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Tiba-tiba dia mengatakan, "Awas, ada pasukan di belakang." Itu dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak di depan mata orang-orang kebanyakan. Ketika itu pasukan kaum muslimin mau diserang oleh musuh, ya. Ini satu contoh ini. Bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sesuatu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang normal. Ini maksudnya. Begitu juga dengan tangannya untuk memegang, kakinya untuk melangkah. Ketika orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada keberkahan dari tangannya, kemudian langkah kakinya akan senantiasa ditujukan kepada kebaikan. Dan kemudian apapun permintaannya akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan dituruti oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meminta perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Ini pernah terjadi, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan menyeberangi sungai Tigris. Ini di mana? Di Irak ya. Sungai Tigris ini kalau tidak salah di Irak. Dengan pasukannya, ternyata semua perahu ini sudah tidak ada. Maka dia tidak bisa menyeberangi sungai karena airnya pasang. Akhirnya dia buat kemah di pinggir sungai. Ketika dia tidur, dia bermimpi bahwa kuda-kudanya dan pasukannya itu menyeberangi sungai. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia disuruh menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan alat. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia dan pasukannya ini menyeberangi sungai Tigris. Sebelum dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pasukannya seberangkan ke sungai, ke balik sungai. Ini salah satu karomah dari para sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, melintasi sungai tanpa perantara. Maksudnya perantara perahu, kapal atau lain sebagainya, dengan kuda-kudanya. Ini banyak diceritakan oleh para ulama penulis sejarah, diantaranya Ibnu Katsir ya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menulis di dalam Syiar A'lamun Nubala tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian yang keempat, tanda Allah mencintai hambanya, hambanya diberikan cobaan. Tanda cinta Allah tidak selalu berbentuk keindahan dan kenikmatan, tapi juga berbentuk kesukaran dan cobaan. Allah ingin ketika hambanya itu dicoba, rintihannya, tangisannya, zikirnya, permintaannya hanya menyebut-nyebut namanya. Itu dia sangat suka.
Allah Subhanahu wa taala senang dengan rintihan orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ujian terberat di kalangan manusia ini adalah para nabi. Ya, para nabi dan rasul. Kemudian yang di bawahnya, kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya seterusnya. Artinya semakin tinggi ujian, semakin tinggi cobaan, semakin tinggi bala yang Allah berikan, maka level, derajat atau kecintaan Allah kepada hamba tersebut semakin tinggi pula. Kita lihat bagaimana ujian-ujian yang diberikan Allah kepada para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, laknatullah alaih. Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian banyak sekali para nabi, ya. Bahkan ada nabi yang digergaji kepalanya terbelah menjadi dua. Sampai Rasulullah SAW diancam untuk dibunuh, ya, sampai dia melarikan diri bersama para sahabat dan hijrah ke Madinah. Ini semua menyebutkan bahwa orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala wa inna Allaha idza ahabba qauma batalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht." Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, dia memberi cobaan kepada mereka, maka siapa yang ridho maka baginya ridho Allah, dan siapa yang marah baginya maka kemarahan Allah kepadanya. Hadis surat Imam At-Tirmizi nomor hadis 2396. Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala. Besarnya balasan, besarnya pahala, tingginya cinta itu tergantung bala, tergantung bencana yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Jadi kita jangan bersedih hati, jangan merasa kecil kalau kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini adalah tanda cinta. Kemudian di situ, barang siapa yang ridho maka Allah ridho kepadanya, dan barang siapa yang marah maka Allah marah kepadanya. Dalam hadis ini juga menjelaskan, kalau ada pertanyaan kira-kira gini, Ustaz, kira-kira apa tandanya Allah ridho kepada kita? Apa tandanya? Tandanya Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada ketentuan Allah kepada kita. Ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Karena kalau sabar itu, ya, kita diuji oleh Allah sabar, ya kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, tapi kita sabar. Sementara kalau ridho, apapun yang Allah timpakan kepada kita, kita ridho, kita bahagia, kita senang dengan apa yang keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Dijadikan miskin kita ridho, dijadikan kaya kita ridho, dijadikan kita orang terpandang kita ridho, dijadikan kita orang tidak terkenal juga kita ridho. Kita juga ridho kalau tetangga kita lebih kaya daripada kita. Kita juga ridho kalau kita bersaing jadi calon desa, dia yang menang kita yang kalah. Ini ridho. Kita juga ridho kalau sepupu kita jadi caleg malah dia yang menang kita yang kalah umpamanya. Kita juga ridho. Ini namanya ciri-ciri Allah ridho kepadanya. Intinya apapun keadaan, apapun yang menimpa dia, Allah ridho. Dia ridho kepada Allah. Ingat ayat tentang keridhaan Allah kepada para sahabat, radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu membaca zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridha, Tuhanku adalah Allah. Kalau kalimat ini kita sudah ucapkan, artinya kalau engkau ridho kepada Allah, maka apapun yang Allah timpakan kepadamu, kita ridho. Kita ridho. Kita ridho adik kita istrinya lebih cantik daripada kita. Seandainya itu dulu. Tapi ini adalah ketetapan Allah. Kita ridho. Kita ridho akhirnya istri kita sekarang jadi gemuk sekali. Dulu pada langsing, tapi setelah punya anak 4, wah berubah nih posturnya. Kita ridho kepada Allah. Inilah ketetapan yang terbaik.
Insya Allah ridho. Jangan istrinya gemuk dilirik lagi yang lain, ya kan? Katanya sunnah ini poligami, padahal sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Jangan gunakan tameng poligami sebagai sunnah, padahal bosan sama istri pertama, ya. Masya Allah. Jadi tanda Allah ridho kepada kita juga adalah kita ridho kepada semua keputusan Allah. Apapun yang Allah takdirkan ini kita ridho kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 5, yang terakhir, husnul khatimah. Jika kita menemukan seorang yang di akhir-akhir masa hidupnya gemar beramal dan taat kepada Allah, maka bisa jadi dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat teman-teman kita, kalau di akhir-akhir masa hidupnya dia masih istiqomah dalam beramal soleh, tetap berbuat baik, tetap berbuat kebajikan, boleh jadi ini tanda Allah ridho atau Allah cinta kepada dia. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Lalu dikatakan apa yang maksudnya dijadikan beramal? Beliau bersabda, Allah memberikannya hidayah untuk beramal soleh sebelum meninggal, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Jadi Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah jadikan dia beramal soleh. Lalu dikatakan apa maksudnya beramal? Yaitu Allah memberikan hidayah kepada dia, hidayah taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Sehingga dengan amal solehnya itu orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya, istrinya ridho kepadanya, orang tuanya ridho kepadanya, anaknya ridho kepada dia, sehingga dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh seluruh keluarganya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya ucapkan di awal, tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya bukan cuma 5 tapi banyak, tapi setidaknya ini ada. Di antaranya kurang lebih ini. Kita ulang. Yang pertama, yaitu makhluk akan mencintainya. Yang kedua, dia senantiasa dimudahkan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, dikabulkan segala permohonannya. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jadikan pendengaran itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, diberikan cobaan, bala dan bencana. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya penuh dengan bencana, penuh dengan cobaan, pokoknya tidak sama kehidupannya dengan orang lain, dia ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan cobaan, kemelaratan dan lain sebagainya, maka boleh jadi itu tanda Allah hendak mencintai kita. Yang terakhir yaitu husnul khatimah, yaitu sebelum dia meninggal diberikan kemudahan beramal soleh, sehingga ketika meninggal dunia dia dalam keadaan beramal soleh dan seluruh orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pembahasan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan ilmu kepada kita, memberikan keberkahannya sehingga mudah untuk diamalkan. Kita semua berharap mudah-mudahan Allah mencintai kita, dan mari kita meraju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan yang wajib, yang sunnah, dan kita tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Ada penyampaian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami sampaikan tentang proyek infak yang kita gunakan untuk